Hari ini kita akan membahas tentang bank umum. Ada yang tahu apa itu bank umum? Saya bu, bank umum bukannya buat naruh duit ya bu? Bukan Andi, emang itu? Benar kok Andi, tapi ada yang versi lengkapnya nggak? Saya tahu, Bu. Iya silahkan. Jawabannya adalah Bank Umum adalah lembaga keuangan berizin OJK untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Oke, sekarang tugas kalian adalah observasi langsung, cari tahu tentang peran, manfaat, jenis, dan produk tentang bank umum. Laporannya ditunggu minggu depan ya. Kita nyari Mas Riko yuk, biar kita tanya peran bank itu apa aja sih? Ayo. Itu Mas Riko kita. Ayo kita samperin. Ini sih Mas Riko, kita mau nanya dong. Nah iya, kita mau minta penjelasan nih tentang peran bank umum. Oh, peran bank. Ada banyak banget tahu. Yang pertama itu untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua itu untuk memberikan pinjaman kepada individu, kelompok, dan perusahaan untuk menjadikan modal atau sebagai dana penyambung kehidupan. Yang ketiga itu untuk memberikan layanan transaksi dana, cek dana, dan juga sebagai mengkredit suatu barang. Yang keempat sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dalam hal keuangan. Oh, jadi banyak banget ya ternyata peran bank itu. Terima kasih ya Mas Riko atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Masih banyak. Bye. Ini gimana nih? Kita belum dapat materi tentang manfaat bank. Kita ke rumah Bu Nina aja. Kan dia pernah jadi pegawai bang. Bro, Nina, yaudah. Assalamualaikum, Bu Nina. Iya, waalaikumsalam, ada apa? Ibu Nina kan pernah jadi pegawai bank ya? Kita boleh tahu nggak sih manfaat dari bank umum? Oh, manfaat bank umum. Gampang itu. Ada yang untuk bagi masyarakat dan bagi lembaga atau perusahaan. Nah, untuk bagi masyarakat itu sebagai tempat menyimpan uang dengan aman, mendapatkan bunga atas simpanan, mendapat kemudahan transaksi, transfer atau biaya tambahan, dan akses ke pembiayaan atau kredit usaha. Nah, untuk lembaga atau perusahaan itu sebagai fasilitas kredit modal kerja dan investasi, layanan giro dan manajemen kas, kemudahan transaksi ekspor-impor, dan penjaminan dan pembiayaan proyek besar. Oh gitu bu, terima kasih ya bu. Iya, sama-sama. Ya gitu Jak, ayo pulang yuk. Selamat datang Kak, ada yang bisa kita bantu? Aku mau belajar tentang bank umum. Sebenarnya tujuan dari bank umum itu apa sih? Tujuan bank umum mendorongkan pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan layanan keuangan yang efisien dan terjangkau, mendukung kegiatan usaha masyarakat dan sektor industri, menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana surplus dan pihak yang membutuhkan dana defisit. Oh, itu tujuannya. Nah, kalau misalnya produk-produk yang ditawarkan oleh bank umum itu apa aja? Jadi produk-produk yang ada di bank umum itu ada produk dana, yaitu tabungan, giro, deposito. Yang kedua adalah produk kredit. Yang pertama adalah kredit konsumtif atau KPR, KTA, kredit kendaraan, kredit produktif, kredit usaha mikro, KUR, modal kerja, investasi. Yang ketiga adalah jasa perbankan, servis, transfer dan Oh, itu produknya. Nah, kalau perbedaan antara bank umum dengan lembaga keuangan lainnya apa? Oh, kalau misalkan perbedaan dari bank umum sama lembaga keuangan lainnya tuh,
Bank umum, lembaga keuangan yang memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi menjalankan fungsi keuangan tertentu, misalnya pembiayaan, asuransi, atau bahkan investasi. Kalau jenis-jenis dari bank umum ada bank pemerintah, contohnya Bank Mandiri, BRI, Bank Swasta Nasional, contohnya BCA, Niaga, Bank Asing dan Campuran, contohnya Citibank, HSBC, Bank of China, Bank Syariah, BCA, BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah korporasi perusahaan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, pegadaian, dana pensiunan, perusahaan modal, pensiunan. Wah, terima kasih ya Kak sudah menjelaskan Bank Umum. Sama-sama, Kak. Selamat kembali ya. Pi, gimana ya? Kita ya tugas ekonomi belum paham sama sekali sekarang nih. Aduh, iya Ico, puyeng banget. Oh, itu ada si Dimas tuh. Iya, Coba si Dimas. nggak kita nanya ke dia aja ya? Ayo coba Ayo ya. coba yuk. Nah, ini yang kemarin dijelasin Bu Ninah nih tentang manfaatnya. Kalau lu? Oh, ini yang dijelaskan sama Mas Riko tentang jenis ini. Oh, oke. Ini. Iya, iya. Mas, Dimas. Mas Dimas, kita ekonomi belum paham sama sekali nih. Ajarin kita dong. Oh, tentang ekonomi. Gampang itu. Nih gue jelasin. Kalau yang gue denger sih dari Mas Riko ya, peran bank itu kayak ngehimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro, lalu menyalurkannya atau memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan pemerintah untuk dijadikan modal atau sebagai penyambung hidup. Ada juga nih, bank itu menyediakan layanan pembayaran dan transaksi seperti transfer dana, cek, kartu debit, atau kredit. Nah, yang terakhir itu menyediakan informasi keuangan, memberikan informasi dan edukasi kepada nasabah yang membutuhkan informasi tentang keuangan. Oh, gitu. Terus Git, kalau manfaatnya apa? Nah, kalau untuk manfaat itu ada terbagi jadi dua, ada untuk masyarakat dan untuk lembaga atau perusahaan. Kalau untuk masyarakat itu sebagai tempat menyimpan uang dengan aman, terus mendapatkan bunga atas simpanan, lalu mendapat kemudahan transaksi seperti transfer atau bayar tagihan. Lalu ada akses ke pembiayaan atau kredit usaha. Nah, kalau untuk lembaga atau perusahaan itu ada fasilitas kredit modal kerja dan investasi. Lalu ada layanan giro dan manajemen kas dan kemudahan transaksi ekspor impor. Juga pinjaman dan pembiayaan proyek besar. Oh gitu. Tapi gue dengar-dengar dari teman gue katanya bank itu dibagi jadi dua. Ada bank komersil dan bank syariah. Itu pengertiannya apa ya? Terus sama perbedaannya apa ya? Oh, gampang itu mah. Pengertiannya Git. Oke, kalau pengertian bank komersial itu adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman untuk memperoleh keuntungan. Bank ini beroperasi berdasarkan sistem bunga dan bertujuan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Kalau untuk bank syariah, itu adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Bank ini tidak menggunakan sistem bunga karena dalam Islam sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli sewa, dan bentuk kerjasama lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Nah, kalau misalkan perbedaannya itu ada 5. Yang pertama, dasar operasional. Bank komersil beroperasi berdasarkan hukum perbankan umum dan peraturan pemerintah. Sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan hukum perbankan syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta fatwa ulama. Nah, yang kedua, sistem keuangannya. Bank komersil menggunakan sistem bunga dalam setiap kegiatan keuangannya, baik dalam simpanan maupun pinjaman. Sementara itu, bank syariah menggunakan sistem seperti bagi hasil, kerjasama usaha, jual beli, dan sewa. Nah, yang ketiga, tujuan usaha. Tujuan utama bank komersil adalah mencari keuntungan atau laba sebesar mungkin. Sedangkan bank syariah tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga berupaya mendapat keberkahan dalam keadilan sesuai prinsip Islam. 4. Hubungan dengan nasabah.
Dalam bank komersil, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur, pemberi pinjaman, dan debitur, penerima pinjaman. Sementara di bank syariah, hubungan tersebut bersifat kemitraan atau kerjasama usaha. Nah, yang kelima, larangan riba. Bank syariah secara tegas menghindar praktik riba atau bunga, sedangkan bank komersil masih mengandalkan bunga sebagai keuntungan utama dalam layanan pinjaman. Oh gitu. Paham. Thank you, Dim. Aduh, gimana ini ya? Aduh, pusing banget gua. Aduh. Pi, lu kenapa, Pi? Kayak kelihatan bingung gitu. Aduh, Dim, puyeng gua. Perusahaan bapak gua waktu itu mau bangkrut gara-gara Covid, inflasi, udah PHK karyawan, udah jual mobil ini itu. Puyeng lah pokoknya. Sabar, Pi, namanya juga usaha naik turun, Pi. Lu sih nggak belajar perbankan. Harusnya kalau misalkan ada reksadana sama deposito, uang lu nggak bakal hilang sebanyak itu, Pi, karena udah dijamin sama perbankan. Oh gitu, tapi Mas, reksadana sama deposito itu apaan ya? Oh, deposito sama reksadana. Nah, kalau misalkan deposito adalah produk simpanan di bank dengan bunga tetap dan jangka waktu tertentu. Kelebihannya, memberikan bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Aman karena dijamin LPS, yaitu lembaga pinjaman simpan, sampai 2 miliar loh. Cocok untuk orang yang ingin keamanan dan hasil yang pasti. Nah, perannya terhadap inflasi itu bunga deposito bisa sedikit menahan laju penurunan nilai uang. Tapi jika inflasi lebih tinggi dan bunga deposito, nilai real uang tetap bisa berkurang. Misalnya inflasi 6% tapi bunga depositonya 4%. Ya tetap berkurang tapi nggak sebanyak kalau nggak deposito. Nah, kalau misalkan reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajemen investasi, di mana dana dari banyak investor dikumpulin nih untuk dibelikan aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Jenis reksadana itu ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Nah, kalau misalkan kelebihannya ada potensi imbal hasil atau return lebih tinggi daripada deposito, bisa ngalahin inflasi, terutama reksadana saham atau campuran. Jika ada profesional nih, cocok untuk pemula. Peran terhadap inflasinya karena potensi imbalan hasil lebih tinggi. Reksadana bisa melindungi nilai uang dalam jangka panjang. Cocok nih untuk tujuan keuangan seperti pendidikan, dana pensiun, atau beli rumah. Rok, aku lihat kamu terima pembayaran besar dari klien, tapi nggak ada uang tunai. Gimana caranya? Oh, mereka bayar pakai billet gitu. Jadi nggak perlu bayar uang cash, tinggal aku cairin aja lewat bank. Emangnya aman ya? Aman banget dong. Giro itu kayak cek, tapi nggak bisa langsung dicairin hari ini juga. Harus tunggu tanggal jatuh temponya. Tapi enaknya semua transaksi tercatat rapi. Wah, keren juga. Jadi cocok buat usaha yang transaksinya besar ya? Ya, aku juga pakai rekening giro buat bayar vendor-vendor. Praktis, tinggal kasih bilet gironya doang. Nggak perlu repot tuh bawa uang banyak. Dah. Aku pikir selama ini cuma perusahaan besar aja yang bisa pakai. Tapi usaha kamu juga udah mulai pakai giro ya? Dah. Betul, sekarang usaha kecil juga banyak yang pakai, lebih profesional dan efisien. Udah. 3. Jadi giro tuh mempermudah transaksi besar dan sering dalam usaha. Lebih aman, catat daripada membawa uang tunai. Tidak hanya perusahaan besar, UMKM pun mulai menggunakannya. Jadi untuk kalian semua, mulailah menggunakan giro untuk transaksi yang lebih aman, tercatat, dan keren. Dah. Kesimpulannya, Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Fungsi utama Bank Umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, baik individu maupun badan usaha. Bank Umum beroperasi dengan prinsip komersil atau profit oriented. Artinya kegiatan usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan, terutama melalui sistem bunga. Selain itu, Bank Umum juga menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya seperti transfer dana, pembayaran tagihan, penukaran valuasi asing, hingga layanan keuangan digital seperti mobile banking atau internet banking.
1, 2, 3. Oke, selanjutnya, dalam praktiknya, bank umum hadir dalam berbagai bentuk seperti bank nasional, bank swasta, dan bank asing yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan bank umum membantu memperlancar arus uang, memudahkan masyarakat dalam menyimpan uang, melakukan transaksi, serta memperoleh pembiayaan untuk keperluan konsumsi maupun usaha. Namun, masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban sebagai nasabah, termaksud memahami sistem bunga, biaya administrasi, serta resiko pinjaman. Edukasi keuangan yang baik akan membuat pengguna layanan bank umum menjadi lebih bijak dan bermanfaat.